Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya sungguh bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali dan dalam kesempatan ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan di dalam Amos 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami akan membaca firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat agar kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita akan mulai dari judulnya di Amos 2 ayat 4 sampai 5. Kita mulai. Hukum atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Tema renungan kita pada malam hari ini diberi judul Menolak Taurat, Menolak Keteraturan Hidup. Kalau dipertanyakan kepada kita masing-masing tentang isi khotbah yang bagaimana yang Anda sukai, atau isi khotbah seperti apa sih yang umumnya disukai oleh orang Kristen, biasanya isi khotbah yang paling populer yang disenangi oleh orang Kristen adalah khotbah-khotbah yang bertemakan tentang mujizat, tentang sukacita, tentang berkat, tentang hidup sukses, tentang karunia, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Pokoknya yang enak didengar oleh telinga. Apalagi khotbahnya diselingi dengan humor. Khotbah seperti ini yang pada umumnya paling disenangi oleh orang Kristen. Walaupun terkadang isi pesannya tidak jelas. Bapak Ibu, khotbah telah menjadi bisnis rohani yang digemari oleh orang untuk memuaskan diri atas kekosongan perasaan dan telinga mereka. Banyak orang Kristen telah menggantikan khotbah yang alkitabiah dengan banyolan atau lelucon. Tidak dapat disangkal, pengkhotbah demikian justru sangat disukai, justru sangat disenangi. Ini fenomena ketika para pengkhotbah modern mengutamakan selera pasar daripada memberitakan kebenaran firman, walaupun itu menyakitkan. Seorang pemberita firman seringkali harus mengesampingkan perasaan demi sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan mungkin membawa luka bagi dirinya maupun orang yang mendengarnya. Ketika harus menyampaikan teguran, penghakiman dan pertobatan yang cukup menampar kita, maka sangat mudah orang menunjukkan reaksinya. Dari mencibir, tersinggung sampai menunjukkan ketidaksukaannya. Apapun reaksi kita ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang keras, menunjukkan penolakan kita bukan kepada si pembawa firman, tetapi kepada Allah sendiri yang telah berfirman. Itulah yang dialami oleh Nabi Amos ketika ia harus menyampaikan berita penghukuman atas bangsa Yehuda. Dia harus memberitakan ancaman penghukuman dari Tuhan bagi bangsanya sendiri. Ancaman hukuman untuk bangsa Yehuda. Kalau kita perhatikan di ayat keempat, ada ungkapan mengatakan ada 3 bahkan 4. Bapak Ibu, ini mengisyaratkan bahwa pelanggaran ini sudah kelewat batas.
ada penegasan juga bahwa Allah tidak akan menarik kembali keputusannya. Bentuk hukuman pun disampaikan di ayat kelima, bahwa Tuhan menggunakan api untuk menghancurkan Yehuda dan istananya. Lalu apa yang membuat Tuhan begitu murka terhadap bangsa Yehuda? Amos menyebutkan ada 2 kesalahan fatal mereka. Kesalahan pertama, mereka menolak hukum dan perintah Tuhan di ayat keempat. Ayat 4a berbunyi, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Jadi ketidaktaatan mereka bersumber dari penolakan mereka terhadap firman Tuhan. Dan penjelasan ini menunjukkan betapa dalamnya kesalahan bangsa Yehuda. Mereka secara sengaja memilih untuk tidak mentaati hukum Taurat. Bukan mereka tidak mampu, tetapi mereka tidak mau. Mereka bukan tidak tahu, tetapi mereka tidak mau tahu. Itu kesalahan yang pertama. Lalu kesalahan yang kedua, mereka lebih memilih mendengar kebohongan-kebohongan. Jadi inti persoalan terletak pada kata dewa-dewa kebohongan. Kebohongan-kebohongan ini menyebabkan bangsa Yehuda tersesat. Hal inilah yang menyebabkan umat Yehuda menolak kebenaran firman Tuhan. Mereka menganggap bahwa pedoman hidup dalam Taurat terlihat aneh dan tidak sesuai dengan gaya hidup bangsa-bangsa lain. Dan parahnya lagi, kesesatan ini bukan hanya terjadi dalam sesaat, tetapi di akhir ayat keempat, kita lihat itu menyiratkan bahwa kesalahan ini sudah terjadi secara turun-temurun. Bapak Ibu, Allah sudah cukup bersabar. Generasi demi generasi berlalu, tetapi situasi tidak kunjung berubah. Bahkan penundaan hukuman Allah malah dianggap sebagai kelemahan Allah. Mereka semakin diyakinkan bahwa Allah tidak ada, Allah tidak berkuasa, atau tidak peduli dengan tindakan mereka. Tak kala waktunya tiba, Allah menetapkan hatinya untuk menghukum umatnya. Apa yang terjadi pada bangsa Yehuda juga terjadi di segala zaman. Ketika firman Tuhan yang benar ditolak, maka manusia akan menerima yang lain yang tidak benar. Manusia diperhadapkan pada 2 pilihan, kebenaran atau kebohongan. Mengapa orang tidak mau mendengar firman dan menolaknya? Karena mereka hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Mereka hanya mau dengar apa yang mereka suka. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini adalah tragedi yang dahsyat yang dibukakan oleh firman Tuhan. Realita ini sudah terjadi. Ini bukan berbicara mengenai orang-orang yang di luar gereja. Ini bukan berbicara tentang telinga dari orang-orang yang tidak percaya. Tetapi ini berbicara mengenai orang-orang yang justru ada di dalam gereja. Yaitu sekumpulan orang-orang Kristen yang memang tidak mau mendengar firman Tuhan, yang hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar, yang hanya mau mendengar apa yang dia suka. Orang-orang ini hanya mau mendengar hal-hal yang menyenangkan telinga mereka. Kita cenderung hanya ingin mendengar hal-hal yang menghibur kita semata-mata, tetapi tidak rela membuka telinga untuk mendengar teguran yang datang untuk memperbaiki hidup kita. Mungkin kita berkata, kami membutuhkan khotbah tentang kekuatan. Kami membutuhkan khotbah tentang penghiburan, tentang penyertaan Tuhan di masa-masa sekarang ini. Bapak Ibu, justru dalam kondisi sekarang ini, kita harus lebih banyak mengoreksi diri kita, mengoreksi sikap hidup kita selama ini.
lalu berbalik kepada Tuhan. Khotbah adalah tentang memberdayakan orang-orang kudus dan mengembalikan mereka yang tersesat. Mengapa orang menolak firman Tuhan? Karena hati mereka begitu keras seperti batu. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan mereka. Malapetaka datang seharusnya menjadi warning bagi dunia ini. Kesulitan yang menimpa seharusnya menjadi corong membuka telinga orang untuk jelas mendengar peringatan dan panggilan keselamatan dari Tuhan. Tetapi manusia tidak mau mendengar. Apa yang paling keras di atas muka bumi ini? Bukan batu, bukan besi. Yang paling keras di atas muka bumi ini adalah hati manusia. Kegagalan yang dialami umat Yehuda mestinya cukup untuk menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidak ikut-ikutan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, terhadap pimpinan Tuhan. Salah satu sikap yang merupakan kesalahan fatal banyak orang Kristen terhadap firman Tuhan adalah bukan dengan menolak mendengarnya, tetapi menolak untuk melakukannya. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 24-25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, bagaimanakah respon kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita menyambut firman itu dan memberi diri kita untuk dididik dalam kebenaran, ataukah kita mengabaikannya? Ingatlah, respon kita menentukan pertumbuhan iman kita. Amin.